Ada satu dua yang mau selang. Fadhal Tuan Guru. Tuan Guru Habibur Rahman. Ya Rabbi ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru. Pertama, ingin menggarisbawahi tentang kata faddalna. Pertanyaan pertamanya, faddalna, kenapa tidak menggunakan lafaz faddaltu? Padahal yang dimaksud di situ adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata faddalna yang kedua, apa sebabnya Allah membandingkan, melebihkan Rasul yang satu dengan yang lainnya? Pertanyaan yang kedua, di ayat yang lain di akhir Al-Baqarah Allah juga menegaskan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membandingkan rasul-rasul itu satu dengan yang lainnya. Qarinahnya apa dengan kata faddalna ba'dahum ala ba'd. Yang terakhir mungkin ini Pak Tuan Guru yang sedikit butuh pencerahan dan penegasan. Di antara kelebihan yang diberikan Allah kepada salah seorang rasulnya yaitu man kallam Allah, yaitu berbicara langsung. Dalam ilmu tauhid kita ketahui bahwa yang namanya kalam Allah itu min ghairi sautin wa harfinnya, tanpa ada suara dan ada huruf. Seperti apa antara Nabi Musa dan Allah itu kalamnya itu? Demikian Tuan Guru, terima kasih. Berat kali pertanyaan Tuan Guru ini. Ini harus panjang urusannya. Tapi begini intinya, secara sederhana saya sampaikan apa yang menurut saya relevan untuk saya sampaikan. Yang pertama, memang ada kaidah ya secara umum di dalam Al-Quran bahwa kalau Allah menggunakan kata kami itu artinya ada keterlibatan selain Allah. Kalau Allah menggunakan kata aku, maka itu prerogatif dan memang hanya Allah di situ yang bekerja. Contoh, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, khalaqtu biyadayya, aku ciptakan. Nah, ini Adam nih. Tapi kalau tentang manusia secara umum, bapak saya dan kita semua ini, walaqad khalaqnal insan, kami ciptakan. Kenapa? Karena kita ada perantaraan, ada bapak ibu. Ya, jadi penciptaan kita itu melewati suatu proses dan ada keterlibatan selain Allah. Dan keterlibatan ini juga bukan berarti lepas dari kekuasaan Allah. Keterlibatan itu pun Allah yang putuskan. Ya. Kalau Allah memutuskan untuk ya sudah manusia nggak usah lewat bapak ibu, deh saya ciptakan apa saja, begitu saja, bisa juga. Tetapi dengan hikmah ya yang Allah kehendaki, yang Allah tahu, maka kita melalui perantaraan. Jadi kaidah secara umum di dalam Al-Quran adalah kalau Allah mengatakan aku ya kepada suatu pekerjaan, maka di situ Allah bekerja sendiri. Dalam arti itu memang tidak ada keterlibatan dari selain Allah. Tapi kalau menggunakan kata kami ya, maka di situ ada keterlibatan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang umum. Kalau kita mau terapkan kaidah ini Tuan Guru di dalam ayat yang ini, ya tilkar rusulu faddalna, kami memuliakan. Ya memang kita bisa mengatakan bahwa ya kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW misalnya, ya memang ada keterlibatan selain dari Allah gitu. Misalnya ya kalau kita bicara darajat ya, ketinggian Nabi termasuk Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran kepada Rasul adalah malaikat Jibril. Jadi ada keterlibatan Jibril di situ untuk menunjukkan bahwa Allah telah memuliakan sebagian Nabi di atas yang lain. Atau ya makna yang lain adalah ini mujaratan disyak ya, karena di sini makomnya itu adalah makomut tafkhim ya, makomut tashrif, makomut ta'zim ya. Maka kami itu juga sering digunakan untuk menunjukkan keagungan. Maka biasanya kalau raja ngomong itu jarang ngomong saya ya, kami telah memutuskan, nah begitu kan ya. Misalnya presiden, kami telah menetapkan gitu. Padahal dia sendiri yang menetapkan gitu. Kenapa dia gunakan kata kami? Tafkhiman, tashrifan.
karena memang di situ makomnya makom sebagai seorang yang hebat luar biasa. Nah di sini makom di sini makom tasyrif. Kita tahu dari awal tilka, kata tilka saja sudah menunjukkan keagungan. Maka berikutnya juga semua itu adalah pilihan-pilihan kata yang menunjukkan keagungan, termasuk faddalna, ya. Jadi kami muliakan, ya. Itu kira-kira Tuan Guru ya kalau terkait dengan tafdil. Kemudian dikaitkan dengan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Itu kaitannya adalah kalau di ayat ini Allah berbicara tentang fakta, ya, bahwa memang ada nabi dan rasul yang ia lebihkan, ya, dari sisi nikmat-nikmatnya, mukjizat-mukjizatnya, ya, dan hal ihwalnya. Di ayat yang la nufarriqu, kami tidak membedakan, ya, antara rasul Allah satu sama lain. Itu maksudnya adalah fi aslil iman. Artinya apa? Semuanya tanpa kecuali harus kita imani. Makanya rukun iman kita itu bukan beriman kepada Nabi Muhammad, tapi beriman kepada para nabi dan rasul. Jadi yang di sana la nufarriqu itu menyangkut kepada rukun iman. Kita tidak boleh beriman kepada yang satu dan kufur kepada yang lain. Makanya enak jadi umat Islam itu Bapak Ibu Saudara, ya, kalau orang Yahudi itu nabinya Nabi Musa, kita beriman sama Nabi Musa. Saudara-saudara kita yang Nasrani, nabinya adalah Nabi Isa, kita beriman juga, nggak ada yang kita ingkari, semuanya. Kita hanya mengatakan, Bapak Ibu, semua rantai kenabian dan kerasulan itu sudah selesai dan penutupnya namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, mari kita beriman. Ada misalnya Konghucu misalnya, ya, yang ada di Cina sana misalnya, nggak masalah, ya, karena sebagian ulama mengatakan bahwa bisa jadi Konghucu itu termasuk nabi dulu, karena minhum man qasasna wa minhum man lam naqsushum alaik. Ada nabi yang diceritakan oleh Allah namanya disebutkan, termasuk yang 25 yang ada, ya, yang kita wajib ketahui itu dan disebutkan di dalam Al-Quran. Ada juga yang tidak diceritakan. Bisa jadi Konghucu itu dulu nabi, ya, yang membawa agama Konghucu dan agama-agama lain yang banyak sekali. Itu bisa jadi itu adalah warisan dari para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Mungkin kemudian ketika berkembang ditambah-tambahin, ya, sehingga bergeser dari tauhid. Sebenarnya awalnya tauhid. Jadi nggak masalah. Kalau kita misalnya orang Muslim pergi sana ke Cina misalnya, di sana penganut agama Konghucu, nggak masalah. Dalam arti apa? Ya, Bapak sudah Konghucu, tinggal satu langkah lagi, yuk masuk Islam gitu. Tambahin aja, selesai. Jangan berdiri di tengah jalan, selesaikan yuk gitu. Kan enak kalau udah selesai gitu. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka bid'an minar rusul, bukan orang yang mengada-ada, tapi dia adalah penyempurna dari seluruh rantai dan rangkaian para nabi dan rasul dari Adam alaihissalam sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ini berat nih, nanti kita mengaji ilmu kalam, ya. Ya, tapi di situ ada penjelasan tentang hadisun nafsi, ya, ya. Kemudian sifatul kalam sebagai sifat ma'ani, lalu kaunuhu mutakalliman sebagai sifat ma'nawiyah, ya. Bagaimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala alam, ya. Tetapi kita mengimani itu, ya, karena itulah yang ada di depan kita. Al-Quran ini kalamullah, berarti Allah mutakallim, ya. Dan kallamallah Musa taklima, Allah bicara dengan Nabi Musa dengan cara yang kita nggak tahu, dan nggak usah terlalu mau tahu lah, ya. Cukup kita mengimani itu. Ya, kadang-kadang kita kalau terlalu dalam nanti pusing sendiri, ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasakata an asya rahmatan lakum. Kalau Allah tidak jelaskan terlalu dalam, jangan terlalu diungkit-ungkit, ya, rahmatan lakum, ghaironisyan. Bukannya Allah lupa, tapi Allah kasihan sama kalian. Otaknya udah kecil begini disuruh mikir-mikir yang berat-berat. Jadi udah
Apa yang Allah jelaskan, udah kita terima. Apa yang Nabi uraikan, sudah kita terima. Apa yang ulama coba jelaskan, semampu kita pahami. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Tapi kalau yang berkaitan dengan al-kaun, ya, maka tidak ada batasannya, ya. Karena itu kata Rasul, tafakkaru fil khalqi. Pakai otakmu mikir ciptaan Allah nih. Bagaimana supaya bumi ini bisa maju, bumi ini bisa bagus, jangan dirusak, ya, sembarangan jadi banjir. Suruh kita mikir. Kalau tentang makhluk, dilepas oleh Allah, dibuka ruang seluas-luasnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak berpikir itu dosa besar. Jadi tidak berpikir itu maksiat. Karena itu jadilah orang berpikir, bapak-bapak, ya. Dan kalau anda misalnya lagi baca berita, ya, dan mikir tentang berita itu, niatkan mikirnya itu ibadah, maka jadi ibadah dia, ya. Jadi tidak berpikir itu dosa besar. Kenapa? Karena itu ta'tilun li a'zami nikmatin minallah. Itu berarti menyia-nyiakan satu nikmat yang paling utama dari Allah, yaitu nikmatul akli, nikmat akal, pikiran. Wallahu alam bissawab. Terima kasih Tuan Guru. Nanti kita bicara khusus terakhir itu. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita baca Fatihah untuk semua saudara-saudara kita al-mutawaffin fi al-kawaris at-tabi'iyah min al-fayadanat was-suyul, ya, yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan di tempat-tempat yang lain. Yang wafat Allah Subhanahu wa Ta'ala yarhamuhum wa yaghfir dzunubahum wa yassir uyubahum wa yunawwir kuburahum. Dan yang sakit Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yashfihim shifaan ajilan wa ajilan. Dan yang mendapatkan musibah hartanya hilang, yang lenyap hartanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'awiduhum bi ahsana wa bi khairin minha. Allah ganti dengan yang lebih baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Waladdallin, amin. Demikian, terima kasih. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi